Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asmi Akmal Sifa dengan NPM 22120111503. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dengan judul Penerapan Kode Etik Profesi Jaksa dalam Menjaga Independensi dan Objektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari etika. Etika merupakan suatu konsepsi dalam baik atau buruknya seseorang berperilaku. Dengan etika, kita bisa menilai perilaku seseorang itu termasuk ke dalam perilaku yang baik ataupun buruk. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya. Bagaimana harus berbuat sekaligus menjamin moral profesi di masyarakat. Profesi yang bergerak di bidang hukum diantaranya ada hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, dan berbagai unsur instansi lainnya. Tolak ukur utama dalam penegakan hukum bergantung pada independensi dan objektivitas para penyelenggara profesi serta integritas moral yang kuat saat menghadapi berbagai tantangan yang menjadi tanggung jawabnya. Jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, bertindak sebagai penuntut umum yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, jaksa sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya. Sebagai contoh, pada kasus yang terakhir yaitu terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum jaksa yaitu pada kasus Jaksa Farizal, yang dimana Jaksa Farizal merupakan seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang sempat ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Belakangan diketahui diduga turut menerima gratifikasi sebesar 400 juta yang kemudian uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Semesta Berjaya Saferiandi Susanto sebagai hadiah karena Jaksa Farizal telah membantu dalam proses persidangan. Penetapan Farizal sebagai tersangka telah menambah panjang daftar kasus korupsi yang melibatkan penegakan hukum, khususnya yaitu pada institusi kejaksaan. Kemudian terdapat penerapan kode etik profesi jaksa, yang dimana kode etik jaksa adalah pedoman yang mengatur sikap dan tindakan jaksa dalam menjalankan tugasnya, dengan tujuan untuk memastikan profesionalisme, kejujuran, dan keadilan. Jaksa diharuskan bersikap netral, menghindari kepentingan pribadi, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti yang pertama, integritas, di mana jaksa harus jujur dan bertanggung jawab tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Yang kedua, terdapat independensi, di mana jaksa harus bertindak mandiri, bebas dari pengaruh politik ataupun ekonomi. Selanjutnya, terdapat objektivitas, di mana penilaian perkara harus berdasarkan atas fakta dan bukti tanpa keberpihakan. Selanjutnya, terdapat kerahasiaan, di mana jaksa wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Kemudian terdapat profesionalisme, di mana jaksa dalam memutus perkara harus menguasai hukum dan bersikap adil dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada akuntabilitas, di mana tindakan jaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Kemudian terdapat tantangan yang dihadapi jaksa dalam menjaga independensi dan objektivitas. Di antaranya terdapat tekanan politik, di mana intervensi dari politisi dapat mempengaruhi keputusan hukum dan merusak integritas sistem peradilan. Kemudian terdapat pengaruh eksternal, di mana terdapat ancaman atau suap dari kelompok tertentu dapat mengganggu objektivitas jaksa. Kemudian selanjutnya ada kurangnya perlindungan hukum, di mana jaksa yang berani mengambil tindakan independen seringkali menghadapkan resiko keselamatan yang membahayakan diri sendiri. Kemudian terdapat keterbatasan sumber daya, di mana sumber daya yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan jaksa dalam melakukan penyelidikan yang mendalam. Kemudian terdapat budaya organisasi, di mana budaya yang mengutamakan loyalitas dapat mengurangi kemampuan jaksa untuk bertindak independen. Kemudian yang terakhir terdapat persepsi publik, di mana kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap integritas jaksa dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka.
di mana belakangan ini kita dapat melihat beberapa kasus jaksa yang terlibat atau melanggar kode etik sebagai jaksa. Secara keseluruhan, penerapan kode etik dan tantangan yang dihadapi jaksa sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.